mengatakan bahwa Munas Golkar itu tetap bulan Desember, dan karena itu memang tetap bulan Desember, berarti kecil kemungkinannya bagi Jokowi sebagai presiden untuk bisa dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar, ya, atau menjadi seorang yang boleh dikatakan menduduki jabatan penting di Partai Golkar. Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikutnya untuk memanfaatkan instrumen politik mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa. Paling tidak, pengaruh kekuasaan pasca Pilpres atau Pileg dan masa transisi kekuasaan ke depan. Jokowi memang ahlinya dalam cawe-cawe. Menurutnya, manuver politik ini sudah berlangsung sejak lama. Diawali ketika berhembus kabar soal perpanjangan masa jabatan presiden. Namun beruntung usaha itu gagal. Kenapa demikian? Kalau memang dia nggak akan duduk di dalam sebagai ketua umum Partai Golkar, dia tidak akan memiliki suatu posisi politik yang kuat karena dia tidak memiliki partai yang boleh dikatakan bisa menjadi kekuatan politik dia, gitu ya. Karena kita juga tahu ya, PSI yang tadinya juga diharapkan bisa menjadi partainya Jokowi, ya, dan bisa masuk ke dalam parlemen nasional, ternyata juga tidak berhasil, ya. Kalau sebelum Pileg atau Pilpres sudah melihat drama series cawe-cawe, dimulai dari upaya jabatan 3 periode, menambah masa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, Jokowi kembali bermanuver melalui mantan Ketua MK Anwar Usman yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, membuat anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan dari Capres Prabowo Subianto. Series cawe-cawe selanjutnya adalah mendukung paslon nomor urut 2 dengan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Golkar sekarang itu adalah partai terkuat di dalam koalisi Indonesia Maju, dan karena itu Golkar memiliki satu tantangan yang besar. Bagaimana dia menunjukkan sebagai partai yang juga akan bisa mendorong kabinet Indonesia Maju itu benar-benar sesuai dengan arah politik Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, ya. Dan Anda jangan lupa bahwa biar bagaimanapun Golkar itu adalah partai pemenang pemilu nasional legislatif, ya, kedua setelah PDIP, ya. Jadi disinilah pertarungan itu sebetulnya juga terjadi di dalam koalisi Indonesia Maju itu sendiri, ya. Upaya yang dilakukan oleh Jokowi mendekati Golkar adalah manuver lanjutan demi bisa berkuasa secara tidak langsung. Dari manuver-manuver ini terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemudian ke depan tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kabar Jokowi akan merapat ke Golkar sejatinya sudah muncul sejak hubungannya dengan PDIP merenggang. Hal itu ditengarai karena Jokowi berbeda sikap dengan PDIP dalam Pilpres 2024, yakni justru mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Juga nggak yakin Jokowi itu bisa menjadi ketua umum Partai Golkar karena berbeda dengan era SBY. Era SBY itu ketika dia Abu Rizal Bakri itu menjadi koordinator partai-partai koalisi pendukung Jokowi, dia mendapatkan blessing dari SBY sebagai presiden, atau Yusuf Kala juga mendapatkan blessing dukungan dari SBY untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi saya nggak yakin Prabowo itu juga akan mendukung Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Agenda politik yang awalnya tersembunyi akhirnya mulai terbongkar ketika putra mahkota yang bernama Gibran Rakabuming Raka disiapkan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial. Sinyal Jokowi semakin menjauh dari PDIP sejatinya terjadi jauh sebelum pemilu, yakni ketika hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat. Hal tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan kedua sosok tersebut dalam berbagai kesempatan. Selain dengan Prabowo, kedekatan Jokowi dengan pentolan Golkar seperti Erlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan juga terlihat kasat mata. Ya, jadi lagi-lagi kalau saya melihat, ya, pada November 2024 ini Jokowi sudah tidak ada lagi menjadi presiden Republik Indonesia, dan karena itu dia tidak akan memiliki suatu political order, ya, jadi executive order yang bisa kemudian menjadikan pemilu seperti pilkada pada 2024 ini seperti pada pemilu 2004 yang lalu, ya, di mana dia bisa menggerakkan berbagai kekuatan yang ada di bawahnya untuk kemudian memenangkan anaknya. Tapi untuk kasus 2024 pilkada
ini adalah suatu pertarungan, ya. Apakah benar dia masih memiliki suatu Jokowi efek, ya, atau dia memang sudah boleh dikatakan mengalami suatu senjakala kekuatan politik yang memang sudah harus dia lalui setelah Oktober 2024 ini, Pak.